Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya kaparingan rahayu, selamat sagung dumadi. Nah, kalian udah lihat cuplikan video tadi, ada sosok terbang yang tertangkap kamera. Nah, sosok apakah itu? Mungkin udah nggak asing buat sahabat jurnal tentang sosok itu, yang mungkin di kalangan kalian, di kalangan masyarakat itu kalau di Kalimantan disebutnya kuyang, kalau di Bali disebutnya lea, dan ada juga di Sulawesi disebut popo, dan juga di tanah Jawa tentunya dengan sebutan-sebutan masing-masing. Nah, itu semua tadi hanyalah sebutan atau panggilan yang akrab di kalangan masyarakat. Walaupun secara fisik itu bentuknya sama. Secara fisik itu dia kepala terbang tanpa badan dengan isi perut yang terburai menggantung di leher. Nah, itu tadi secara fisik sama, semua sama antara lea, kuyang, popo, dan sebutan lain yang ada di tanah Jawa. Nah, itu sosok itu udah ada dari zaman dulunya, itu dari cerita ke cerita, dari mulut ke mulut, itu udah ada cerita itu. Karena sebenarnya bukan hanya sebatas cerita, karena pada zaman dulu itu kan nggak sepadat sama keadaan sekarang, penduduk masih yang jarang, terus rumahnya yang masih yang jauh-jauhan, lebih banyak yang dekat hutan, dekat perkebunan, masih keadaannya sepi. Sore menjelang maghrib itu udah sepi. Nah, di saat itulah banyak orang yang mengalamin, banyak orang yang bercerita kalau melihat sosok tersebut, sosok kepala, leher, dan bawahnya terburai, isi perut tanpa badan. Nah, sosok itu dipercayai karena banyak yang mengalamin, dan dari banyaknya orang yang ngalamin hal tersebut itu ada mitos yang dipercaya bagaimana caranya untuk menangkal kehadiran sosok kuyang ataupun leak itu. Nah, mitos yang mereka percayain itu ada ketika ada bayi lahir, itu di sekitarnya ditaruh cermin, lidi, ataupun bawang merah tunggal. Nah, barang-barang itu mereka percayai sebagai penolak kehadiran kuyang ataupun leak. Karena barang-barang tersebut turun-menurun dipercayai akan ditakutin, jadi nggak bakalan si kuyang itu datang ke rumah itu, terutama ditaruh di sekitaran bayi. Dan sampai sekarang pun masih ada orang yang mempercayai itu. Jadi kalau ada bayi merah lahir, itu di sekitarnya ditaruhnya lidi, sapu lidi, terus cermin, terus ada lagi pisau dan bawang merah tunggal. Nah, itu balik lagi, itu adalah sebuah mitos. Bahkan dulunya itu orang-orang dulu sempat masang sapu lidi itu di atas atap. Jadi kepercayaan mereka, karena kuyang ini melayang atau terbang, di saat kuyang ini melintas pengen nyamperin si bayi ataupun si ibu hamil, ini akan isi perut yang terburai ini akan nyangkut di lidi itu, makanya nggak bakalan bisa buat nembus si bayi itu. Itulah kepercayaan yang mereka percaya. Nah, kalau kuyang ataupun lea ini, dari cerita-cerita mereka yang ngalamin itu, kenapa nyamperinya ibu hamil itu karena mereka udah mengincar kalau ibu hamil pasti akan lahiran. Karena terkenalnya kuyang ataupun lea ini itu makanannya adalah darah. Jadi mereka hadir itu ketika ada orang yang lahiran, terus darah ketika ibu lahiran itu akan dijadikan makanan oleh kuyang ataupun lea gitu. Jadi terus ataupun bayi yang baru lahir itu bisa dihisap darahnya, bahkan bayinya pun dibawa gitu. Jadi atas kepercayaan itu mereka tuh saling ketakutan, saking ketakutannya mempercayai. Jadi kental yang berkembang itu semakin kental, semakin dipercayai, maka semakin nyata sampai sekarang. Terus kalau menurut aku pribadi, itu sosok yang banyak orang lihat dari zaman dulunya itu memang benar ada,
Dan itu kalau dulunya orang beranggapan itu adalah manusia yang mempunyai ilmu hitam, dia keadaannya manusia masih hidup dan bisa kapan saja di saat dia mau, dia menggunakan minyak yang kalau di Kalimantan itu disebutnya minyak kuyang, karena minyak itu digunakan untuk ritual tertentu oleh orang yang mempercayai ilmu hitam itu, lalu kepalanya bisa melepaskan diri dari badan dan mencari korban. Nah, itu yang mereka percaya. Kalau menurut aku, sosok kuyang ataupun leak itu sebenarnya bukan berasal dari manusia yang masih hidup. Secara logis juga nggak mungkin, karena walaupun setinggi apa ilmu hitam itu yang dipelajari, ketika lepas badannya maka akan meninggal. Jadi kalau menurut aku, kuyang ataupun leak yang pernah aku alamin itu mereka adalah sebenarnya perwujudan dari jin. Jadi jin itu kan, lagi-lagi jin aku ingetin, itu kan bisa berubah wujud sesuai apa yang mereka mau, sesuai apa yang manusia pikirkan, sesuai apa yang manusia percayai. Karena adanya cerita turun-temurun, banyak yang melihat dan mengalami sendiri. Nah, cerita itu dipercayai, terbentuk oleh pikiran manusia, maka terjadilah, maka terlihat nyata dan semakin nyata. Nah, itu adalah jin yang membentuk. Memang fisiknya atau wujudnya itu kepala dengan isi perut terburai, dan itu ada laki-laki dan perempuan sama. Nah, dari manakah jin itu? Yang kenapa membentuk kuyang ataupun leak itu? Selain memang mereka terbentuk dari pikiran manusia, tapi mereka ini kalau menurut aku dulunya memang manusia yang melakukan perjanjian hitam ataupun perjanjian dengan makhluk gaib yang tujuannya untuk pesugihan, untuk daya pikat. Kalau dari zaman dulunya itu untuk ilmu kebal saat perang itu ada, dan itu dilakukan perjanjian hitam. Perjanjian hitam, perjanjian untuk berilmu, ilmu hitam. Nah, manusia yang melakukan itu namanya perjanjian gaib itu, walaupun manusianya udah meninggal, perjanjian itu tidak akan berakhir, jadi masih berlanjut. Nah, perjanjian yang dia lakukan dengan makhluk gaib itu meminta tumbal atau meminta imbalan. Nah, imbalannya itu apa? Imbalannya berupa darah maupun nyawa. Nah, darah maupun nyawa itu sebenarnya tidak melulu bayi ataupun darah ibu melahirkan. Jadi sebenarnya dulunya kalau versi aku, karena banyaknya hutan, itu hewan pun, binatang pun juga mereka jadikan korban gitu. Yang penting makhluk hidup dan menghisap darah, itu yang dia perlukan, dan ada nyawa. Dan memang benar mereka menyasar ke bayi, karena bayi itu masih murni, darahnya itu buat makhluk gaib itu masih segar. Terus darah ibu melahirkan kan banyak, darahnya juga terlihat menggiurkan. Buat kuyang ataupun leak itu dijadikan sasaran makanan gitu. Jadi itu adalah bentuk jin yang mewujudkan seperti kuyang yang orang-orang percayai, dan memang meneruskan perjanjian hitam itu untuk meminta korban ataupun tumbal, dengan cara ya dia terus-menerus akan mencari korban untuk melanjutkan si manusia ini saat hidup melakukan perjanjian. Jadi perjanjian, hati-hati buat kalian, ini juga poin, di saat pengen jalan instan atau jalan pintas itu hati-hati, karena janji-janji mereka itu memang sangat menggiurkan, seolah-olah nyata, tapi namanya perjanjian hitam itu akan sangat merugikan dunia akhirat pastinya, karena di saat di dunia itu akan terbelenggu dengan janji hitam, dan di saat si manusia pelaku perjanjian hitam ini meninggal pun perjanjiannya akan terus berlanjut. Nah, inilah si jin ini waktu udah
beda dimensi pun dia akan terus menerus akan menepati janji yang udah dia lakukan di saat dia masih hidup. Itu dari versi aku. Nah, itu tadi tujuannya untuk pesugihan, daya pikat, ilmu hitam, ilmu kebal di saat perang. Nah, itu biasanya yang mereka lakukan di perjanjian hitam itu. Nah, kenapa aku bisa yakin dan tahu kalau bahwa di video yang tadi itu adalah sosokku yang dipercaya di Kalimantan ataupun di Bali sebutannya leak, karena aku sendiri pun pernah mengalami, pernah melihat langsung, walaupun saat itu masih menerka-nerka apakah ini yang disebut leak, tapi nama leak itu udah nggak asing saat itu. Waktu itu aku masih SMP, waktu itu memang ada study tour dari sekolah dan menginap di satu hotel, dan aku ingat banget SMP masih di hari pertama aku berada di hotel tersebut. Nah, hotel tersebut aku kamarnya ada di lantai atas. Saat di lantai atas itu lagi mandi, itu di atasnya ada kayak lubang angin. Nah, waktu lagi mandi ngeliat, nggak tahu kenapa arahnya ke arah lubang angin. Tiba-tiba yang aku lihat tangan, bukan kayak tangan manusia, jadi lebih menyerupai tengkorak, panjang-panjang. Ini jarinya tuh panjang-panjang dan kukunya tuh panjang, jadi kayak kuku orang meninggal yang nggak berhenti bertumbuh. Jadi dia panjang dan dia bentuknya nekuk gini, itu panjang banget. Itu aku ingat banget, itu dia berjalan begini dan lambat itu di sela-sela lubang angin. Karena di saat aku SMP itu aku belum ngerti kalau aku indigo, dan ngertinya aku cuman bisa ngelihat hal-hal gaib. Di saat ngelihat kayak gitu aku masih sangat-sangat ketakutan, belum terbiasa ngelihat hal-hal seperti itu, dan itu sangat mengerikan buat aku saat itu. Histeris. Di saat yang bersamaan aku ngelihat tangan itu jalan begini di lubang angin, itu mati lampu. Dan herannya di saat aku mati lampu, saat di kamar mandi, itu di ruang sebelah kamar mandi, di kamar itu ada 4 orang temen aku di situ sebelum aku mandi. Tapi di saat aku teriak kekunci karena panik, mungkin nggak bisa keluar dari kamar mandi dan mati lampu, itu teman-teman mau aku teriak kayak gimana, teman-teman yang di luar itu nggak denger, nggak ada yang nyamperin. Begitu aku gini-giniin pintunya, aku bisa keluar, ternyata di luar nggak mati lampu dan temanku masih ada di situ. Dan aku udah ketakutan. Aku tanya ke teman aku nggak dengar kalau aku teriak katanya. Nggak lama dari situ aku cerita ada tangan yang jalan di atas lubang angin itu, mati lampu. Dan kita kayak yang ketakutan mau keluar dari kamar. Keluar dari kamar karena saking paniknya, pengen duluan. Begitu keluar, di luar nggak ada yang mati lampu. Turun ke bawah, lapor sama guru lapor sama pihak hotel yang di depan. Itu pihak hotel yang ada minta maaf karena ternyata kamar yang aku pakai itu udah bertahun-tahun itu nggak difungsikan, jadi ditutup. Baru kali ini karena ada rombongan siswa dan kamarnya kurang, kamar tersebut dibuka gitu. Nah, di saat yang bersamaan aku baru masih panik begitu, di depan hotel di teras itu temen aku kesurupan. Nah, kesurupan, histeris, semuanya langsung ke situ, teriak-teriak kayak biasa orang kesurupan kayak gimana, dan udah dihadirkan. Jadi kalau di Bali itu di mana-mana kan ada sesajen. Nah, sesajen itu pasti ada yang ngurusin, yang dipercaya. Di Bali itu di setiap hotel pasti ada orang yang dipercaya untuk ngurusin sesajen, dan orang itu pasti bisa. Nah, si orang yang bisa itu pun udah dihadirkan untuk nanganin temen aku yang kesurupan. Nah, pasti orang itu lagi nanganin yang kesurupan, aku udah jaga jarak, lihat dari kejauhan, karena aku sadar aku ini takut, aku ini penakut, dan aku habis ngalamin sesuatu yang bikin aku takut gitu kan. Aku jaga jarak, mundur, aku ngeliat ke arah temen aku itu kan, dan ternyata apa yang aku lihat itu terbang di atas, nggak jauh dari teman aku, di atas yang masih
sekitaran hotel yang tempat aku nginep itu ada sosok yang sangat jelas, kepala terbang dengan bagian tubuh dalamnya terburai tanpa badan, dan makin takutnya si muka itu tuh ngelihat ke arahku dengan lidahnya yang panjang, ngelihat ke arahku, dan itu cewek, kepalanya kepala manusia perempuan, itu sangat jelas ngelihat ke arahku. Aku histeris, cuman ngelihat ke arah itu tapi nggak bisa ngomong saking ketakutannya. Jadi si yang orang pintar yang baru nanganin kerasukan ini belum berhasil, tapi di atasnya aku lihat ada sosok itu, dan itu terbang. Itu aku nggak lupa sampai sekarang, sosoknya nyata, bentuknya jelas, dan itu terbang. Setelah dia terbang, itu baru yang teman aku bisa dihandle sama si orang pintar tersebut. Nah, di saat itu aku langsung ketakutan, pengen pulang saat itu juga. Nah, itu baru pengalaman pertama aku ngelihat sosok yang ternyata bentuk itu adalah yang dipercaya orang Bali leak. Nah, itu gak bakalan lupa sampai sekarang. Terus ada lagi pengalaman aku yang menyerupai itu, masih seputaran wujud kepala juga, hanya kepala, nggak ada badan. Itu saat aku TK itu waktu istirahat, dimana teman-teman aku normalnya pada main. Nah, kebetulan aku nggak main. Aku tuh ngelihat ke arah halaman sekolahan, terus kok tiba-tiba aku pikir kayak semangka, apa itu gitu, tapi kok jatuh dari atas ngelayang terus jatuh ke bawah gelundung gitu, tapi dia terbang terus masuk ke gerobak, di sebelahnya ada gerobak sampah, dan itu ternyata bukan semangka. Waktu melayang mau ke arah gerobak itu, aku ngelihat itu kepala, dan kepala laki-laki, hanya kepala. Kebayang waktu seusia TK nggak tahu itu apa, kok kepala, dan takut, yang ada cuma nangis. Nah, itu yang masih inget jelas sampai sekarang. Bentuknya nggak jauh beda sama yang aku ceritain, yang orang-orang percaya dengan sebutan leak ataupun kuyang. Nah, itu yang menyebabkan aku dari duduk di TK itu jadi sosok yang sangat penakut, dimana aku setiap harinya nggak mau lepas dari ibu. Jadi saat aku melakukan sekolah, kegiatan sekolah itu ibu itu harus ada, karena menurut aku ketika aku ngeliat ibu itu aku nyaman gitu, rasa takutku hilang, karena aku nggak cuman sekali dua kali ngeliat kepala terbang itu di sekolahanku, tapi sering ngeliatnya dan di tempat yang sama. Itu pengalaman aku pribadi. Nah, itu tadi kan pengalaman aku pribadi, dan ternyata hal-hal yang berkaitan dengan kuyang maupun leak itu bukan hanya di zaman sekarang, karena di zaman tahun 1978 itu aku baca artikel ada seorang ibu yang dia ngalamin sendiri gitu. Jadi kan masih zaman kalau melahirkan waktu itu belum di rumah sakit. Jadi si ibu itu tahun 1978 si ibu ini melahirkan dengan mendatangkan dukun bayi gitu yang membantu proses melahirkan. Nah, di saat rumah dia kebetulan berjauhan dengan yang lain, masih keadaan sepi kayak yang tadi aku cerita. Nah, di saat melahirkan itu, di depan mata si ibu itu melihat sosok kuyang. Jadi ibu ini tinggal di Kalimantan. Itu sosok kuyang yang tiba-tiba aja ada di depan mata dia, yang lagi ngisep darah waktu di saat dia melahirkan itu. Dan yang dia ceritakan sih, dia mengkhawatirkan jangan sampai si bayi ini ada apa-apa ataupun dibawa gitu. Tapi itu pengalaman yang mengerikan sekaligus nggak terlupakan oleh si ibu ini. Dan itu 1978, dan si ibu ini baru memberanikan diri untuk menulis buku di tahun 2011, dan dia menceritakan di buku itu tentang
kuyang yang dia lihat di depan mata. Nah, terus ada lagi orang yang ngalamin baru-baru ini viral, itu ada di Bandung. Di Bandung itu ada orang yang tengah malam melintas dan nggak sengaja ngelihat ada sosok yang terbang, yang dia cerita itu menyerupai sosok kuyang. Nah, itu yang bikin heboh warga, yang bikin terus mereka ini pengen, karena rasa cemas takut terjadi apa-apa, mereka pengen berusaha menangkap. Nah, sampai menghadirkan sosok paranormal yang akhirnya berbarengan dengan warga, disaksikan warga untuk nangkap sosok yang dipercaya sebagai kuyang. Nah, si paranormal ini ngakunya udah nangkep dan saat itu juga direkam oleh warga. Ditangkap, dimasukkan ke botol, dan tapi sejak saat itu warga pun juga masih cemas, masih was-was dan bertanya sama si paranormal ini bener kuyangnya udah ketangkep gitu, dan kita bener aman. Nah, si paranormalnya pun juga nggak berani berstatement kalau bahwa udah ketangkep. Jadi dia pun juga ngomong baru bisa kelihatan nanti 5 hari ke depan gitu. Tapi warga ini masih was-was dan khawatir karena yang merekam nggak cuma satu orang, itu nggak dapet sosok yang mereka percaya sebagai kuyang, dan yang di botol yang dipercayai untuk masukin kuyang nangkap itu pun juga nggak terlihat apapun gitu. Nah, dari situ kalau aku lihat itu apa kuyang, sosok kuyang ataupun Lea ini bisa ditangkap. Kalau aku sendiri beranggapan sosok kuyang ataupun Lea ini nggak bakalan bisa ditangkap gitu. Kenapa? Karena mereka ini adalah perwujudan dari jin, dan jin yang vibrasinya memang vibrasi tinggi, dan mereka energinya besar. Kenapa besar? Karena mereka kalau energi besar itu memungkinkan untuk saat terlihat dan kapan saja dia bisa hilang gitu. Jadi nggak mungkin buat ditangkap. Mau dia orangnya, mau ilmunya setinggi apa, kalau menurut aku ini tidak mungkin ditangkap. Kalau terlihat bisa, karena jin-jin yang vibrasinya tinggi itu memang mungkin banget mewujudkan diri sebagai apa saja untuk terlihat di mata manusia gitu. Tapi kalau ditangkap nggak mungkin, itu kalau dari versi aku. Nah, apapun itu, hal-hal gaib ataupun sihir itu sebenarnya kan bukan ada di masa sekarang, tapi itu semua sihir dan gaib itu udah ada dari zaman Rasulullah. Jadi percaya nggak percaya itu memang ada dan berdampingan sama kita. Lagi-lagi kita nggak perlu melakukan ritual apapun untuk menangkalnya, tapi kita kembalikan, kita serahkan lagi sama Allah yang punya hidup. Jadi kita pun meminta pertolongan, jangan salah jalan justru sama manusia, jangan. Tapi meminta pertolongan hanya kepada Allah semata. Itu tadi yang bisa aku share ke kalian. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa ikutin terus Jurnal Intan Indigo. Support terus channel ini, subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.